Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas film Sore yang sebenarnya menceritakan tentang kiamat. What? Bagaimana bisa? Bisa dong. Banyak orang yang menganggap bahwa film ini hanyalah film sci-fi romance reality yang tidak perlu dipikirkan terlalu dalam mengenai hukum alam yang ada di dalamnya. Itu memang benar, tapi ada satu hukum alam yang jika tidak diperhatikan dengan baik, maka akan terjadi sesuatu yang buruk, yaitu kiamat. Video ini juga akan menjelaskan betapa pentingnya karakter waktu dalam kisah cinta Sore dan Jonathan ini. Oke, karena kita udah excited banget dan semoga kalian juga excited, jadi langsung aja. Ini dia, Teori Gelap, film lainnya, episode Sore, Kiamat dari Masa Depan. Bersiaplah. Ini adalah konten spoiler. In Yandi Lawrence We Trust. Kalimat ini sekarang udah cukup populer ya, karena banyak orang yang mengagumi karya Yandi Lawrence terbaru, yaitu Sore, Istri dari Masa Depan. Beberapa film panjang sebelumnya juga tidak kalah mendapatkan sorotan publik ya. Ada Keluarga Cemara, Jatuh Cinta Seperti di Film-Film atau Jesedev, dan Satu Kakak Tujuh Ponakan. Jujur, Jesedev masih jadi personal favorite sih, tapi setelah nonton Sore kemarin, kayaknya posisi Jesedev bisa kegeser nih. Pengalaman menonton Sore itu jarang sekali terjadi ya ketika menonton film Indonesia, apalagi ketika menonton paruh terakhir filmnya yang sangat membabi buta, bikin kita nggak sadar tiba-tiba meneteskan air mata aja. Film Sore ini seperti memiliki kekuatan untuk menghantui pikiran setiap penontonnya. Setelah keluar dari bioskop, mereka tidak langsung begitu saja melupakannya. Itulah yang disebut dengan meraksasakan rasa. Yang kita lihat di layar bukan hanya kita lihat, tapi juga masuk ke otak kita dan direspon oleh hati kita. Bacot. But anyway, satu hal yang paling mencuri perhatian dari film ini adalah konsep time looping, di mana Sore sebagai salah satu karakter utama mengalami kejadian yang berulang-ulang dalam periode waktu tertentu. Sore yang diperankan dengan apik oleh Sheila Dara diceritakan datang dari masa depan ke masa lalu untuk mengubah kebiasaan buruk suaminya yaitu Jonathan. Tapi ternyata itu tidak mudah dan setiap kali dia gagal, Sore selalu kembali mengulang dari awal. Ini adalah sedikit gambaran dari cerita Sore. Dalam film ini, Sore selalu gagal mengubah kebiasaan yang dilakukan oleh Jonathan. Tapi apa yang terjadi jika Sore berhasil mengubah Jonathan? Percayalah, jika Sore berhasil dengan misinya, maka sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Kiamat akan datang. Dan disinilah peran penting dari karakter waktu dibutuhkan. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai Sore, ada baiknya kita samakan persepsi dulu mengenai universe yang ada dalam film ini. Sore, Istri dari Masa Depan memiliki genre sci-fi romance reality. Yang perlu kalian garis bawahi adalah kata reality-nya. Jadi walaupun ini adalah science fiction atau fiksi ilmiah, tapi yang coba ditawarkan oleh film ini adalah reality-nya atau kenyataannya. Kalian sebenarnya tidak perlu memusingkan kenapa Sore bisa time travel atau kembali ke masa lalu atau time looping-nya, karena itu bukan sajian utamanya. Tapi walaupun begitu, kita tetap penasaran sebenarnya Sore yang kita lihat sepanjang film ini, di mana dia berkali-kali mengalami time looping, itu adalah Sore yang sama seperti di awal atau Sore yang berbeda. Rupanya, banyak orang yang percaya bahwa setiap kali Sore meninggal, itu telah melahirkan Sore yang baru di timeline yang berbeda. Jadi dia bukanlah Sore yang sama, dia adalah Sore dari universe yang berbeda. Kita perlu banget untuk jelasin konsep universe dulu di sini. Mungkin buat kalian pecinta Marvel atau DC Comics udah gak asing ya dengan istilah universe. Di dunia nyata, walau belum terbukti keberadaannya, tapi ternyata beberapa ilmuwan di luar sana meyakini bahwa universe kita bukanlah satu-satunya, alias ada universe lain di luar sana. Oke, disclaimer dulu, kenapa kita bawa-bawa ilmuwan dan sebagainya? Ini karena ya genre yang diangkat di film Sore ini kan sebenarnya adalah sci-fi romance reality. Jadi ya sebisa mungkin kita paparkan juga hal-hal science dari dunia nyata alias reality di sini, biar nyambung gitu. Oke, ketika kita membicarakan universe, maka kita tidak hanya membicarakan mengenai bumi, tata surya, atau galaksi Bima Sakti saja, tapi semua hal yang ada di dunia ini sampai batas yang bisa diobservasi oleh ilmu pengetahuan. Universe itu sangat luas.
Tapi apa jadinya jika universe itu tidak hanya ada satu? Bagaimana jadinya jika ada banyak, bahkan mungkin ada jutaan universe di luar sana? Di sini mungkin kamu adalah seorang karyawan yang menghabiskan waktu yang sama dengan pekerjaan yang sama. Tapi mungkin di universe lain kamu memiliki takdir yang sama juga, tapi dengan pekerjaan yang berbeda. Para ilmuwan percaya bahwa mungkin universe kita bukanlah satu-satunya yang ada. Selama Big Bang terjadi, mungkin saja terbentuk beberapa universe lain, bukan hanya satu. Kita hanya belum bisa menemukan cara untuk mengetahui atau bahkan cara untuk mempelajarinya. Jika teori ini memang benar, maka universe yang lain mungkin luas dan usianya sama dengan universe kita jika sama-sama terbentuk setelah Big Bang. Nah, di film Sore terdapat 3 timeline atau universe yang digunakan. Untuk memahaminya, coba kalian perhatikan diagram yang dibuat oleh akun X bernama @sipalingmarvel. Banyak orang yang percaya dan kita juga yakin bahwa memang inilah universe yang terjadi dalam film Sore. Perhatiin ya, yang pertama adalah universe atau timeline utama, yang kedua ada timeline baru, dan yang ketiga ada alternate timeline. Perhatikan baik-baik. Timeline utama adalah kejadian yang terjadi pada Sore dan Jonathan alias masa yang kita jalani sekarang, di mana di sini Jonathan alias Joe dan Sore bertemu di pernikahan kakaknya Joe. Mereka saling jatuh cinta, namun sayangnya Joe meninggal di usia muda karena kebiasaannya yang suka merokok, minum alkohol, dan begadang. Ini yang membuat Sore sangat berduka hingga akhirnya dia menenangkan diri ke Kutub Utara yang diklaim sebagai tempat tanpa zona waktu. Di sanalah keajaiban terjadi karena Sore bisa kembali ke masa lalu alias time travel. Sore yang ada di masa lalu menggunakan dress warna biru dongker yang tertidur di sampingnya Joe itu udah bukan di timeline utama lagi, tapi udah di timeline yang baru. Dia adalah Sore dari universe lain. Jadi di sini ada Sore, di sini ada Sore, dan di sini juga ada Sore. Takdirnya sama, di mana Sore akan bertemu dengan Joe dan saling jatuh cinta. Tapi Sore yang ada di timeline baru berusaha mengubah masa depan. Dia ingin mengubah kebiasaan buruk Joe yang suka merokok, minum alkohol, dan juga begadang. Tujuannya adalah supaya Joe bisa hidup lama, dan Sore tidak perlu menderita dengan menerima kenyataan bahwa dirinya ditinggalkan oleh orang yang paling dia sayangi. Namun, sepanjang film berjalan, usahanya selalu gagal. Dan setiap ia gagal, Sore akan digambarkan mimisan kemudian meninggal hingga akhirnya dia kembali ke awal, terbangun di sampingnya Joe, mengenakan dress warna biru dongker. Dalam film ini terdapat 2 hal yang membuat usaha Sore selalu gagal, yaitu ketika Joe melanggar peraturan dari Sore. Jadi kan Sore ini melarang Joe untuk merokok atau minum alkohol. Nah, kalau Joe melanggar, si Sore ini akan meninggal dan mulai lagi dari awal. Terus penyebab yang kedua adalah ketika Sore memberitahu Joe bahwa di masa depan Joe akan meninggal di usia muda. Jadi kayak di spoilerin gitu. Nah, itu adalah 2 hal utama yang menyebabkan Sore selalu meninggal di timeline baru. Tapi sebenarnya ada satu hal lain yang bikin Sore selalu gagal dalam mengubah Joe. Dan alasan ini kayaknya kurang dinotis deh oleh penonton. Padahal ini adalah alasan paling bijaksana. Alasannya dimaksud adalah karena Sore dilarang oleh waktu untuk melakukan hal tersebut. Dan alasan waktu melarang Sore untuk mengubah Jonathan sangatlah penting. Karena jika Sore berhasil mengubah Jonathan, maka dunia akan kiamat. Ini adalah alasan utama mengapa waktu tidak membiarkan Sore berhasil dengan misinya untuk mengubah Jonathan. Karena jika Sore berhasil, maka dunia akan kiamat. Semuanya akan berakhir. Bagaimana bisa? Tentu saja bisa, karena di sini terjadi tabrakan antara 2 universe yang berbeda. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Kita kembali ke timeline film Sore yang tadi. Di timeline utama, Sore dan Jonathan bertemu di pernikahan kakaknya Joe. Mereka saling jatuh cinta, akhirnya memutuskan untuk menikah, dan Joe meninggal dalam usia muda. Sementara itu, di timeline baru, Sore kembali ke masa lalu dan membimbing Joe supaya bisa hidup lebih baik, supaya mereka bisa bertemu di pernikahan kakaknya Joe, akhirnya menikah, dan Joe tidak meninggal dalam usia muda. Artinya, saat pernikahan nanti, kemungkinan akan ada 2 Sore di universe yang sama. Jadi di sini ada 2 timeline yang bertemu. Jadi di sana mungkin bakalan ada 2 Sore di universe yang sama. Mungkin nanti juga akan ada 2 Joe, ada 2 waktu, ada 2 kejadian, ada 2 matahari, ada 2 bulan bintang, dan lainnya. Inilah yang disebut dengan tabrakan universe atau tabrakan timeline, di mana konteks dalam film Sore ini adalah tabrakan antara timeline utama dengan timeline baru.
Yang namanya tabrakan tidak ada yang berakhir baik, selalu berakhir dengan kehancuran. Dan yang kita bicarakan saat ini bukanlah tabrakan mobil atau tabrakan motor, melainkan tabrakan universe. Ini jauh lebih kacau dari tata surya kita yang kehilangan arah dan pola sehingga antar planet menabrak satu sama lain. Tabrakan universe mungkin bisa diartikan ya sebagai kiamat. Oke, sekali lagi, karena film sore ini adalah film sci-fi romance reality, ternyata tabrakan universe ini telah menjadi perbincangan para saintis sejak bertahun-tahun lalu. Semua ini berawal pada tahun 2013, di mana sebuah organisasi bernama European Space Agency atau Badan Antariksa Eropa menemukan sebuah area yang sangat aneh di alam semesta kita. Area ini ditemukan oleh satelit Planck dan diberi nama The Cold Spot atau titik dingin. Dinamakan demikian karena area ini memiliki suhu yang lebih rendah dibanding rata-rata suhu CMB atau Cosmic Microwave Background. Artinya di sini sangatlah dingin dibandingkan dengan area di universe yang lain. Kita menyebutnya dengan sebutan area kayak area parkir ya, padahal area ini sangatlah luas, yaitu sebesar 1,8 miliar tahun cahaya. Udah gak masuk akal lah ya kalau dihitung pakai satuan jarak mah. Itu pakai satuan tahun cahaya aja bisa nyampe 1,8 miliar tahun cahaya, apalagi kalau pakai satuan jarak. Intinya, The Cold Spot ini sangatlah luas banget. Pada awalnya, para ilmuwan dibuat bingung dengan kehadiran The Cold Spot ini. Namun pada akhirnya mereka mulai berteori bahwa mungkin saja itu adalah luka akibat dari benturan dua universe yang berbeda. Ibarat kita jatuh di aspal, itu kan kayak menyebabkan ada area luka di lutut atau tangan kita. Nah, ilmuwan percaya bahwa The Cold Spot itu adalah luka yang dihasilkan dari benturan dua universe tadi. Perlu diingat kembali ya bahwa asumsi ini berasal dari hipotesis tadi, bahwa Big Bang mungkin saja tidak hanya menciptakan satu universe, tapi lebih dari satu. Dan Big Bang mungkin akan terjadi kembali jika dua universe bertabrakan dan akhirnya menciptakan semesta atau universe yang baru. Jika dua universe bertabrakan, semesta kita ya akan hancur total. Tidak akan ada hukum alam yang berlaku. Mungkin saja akan ada lubang hitam raksasa yang pada intinya tidak akan ada kehidupan. Itulah yang akan terjadi jika Sore berhasil mengubah Jonathan di timeline baru hingga akhirnya mereka bisa menjalankan kehidupan seperti yang Sore inginkan. Jika itu terjadi ya, udah dunia akan kiamat. Dan buktinya udah jelas banget loh dalam film. Di timeline baru, Sore menyadari bahwa salah satu cara untuk mengubah Jonathan adalah mempertemukan Joe dengan ayahnya dulu supaya Joe bisa memaafkan ayahnya itu. Sore berpikir, jika Joe bisa memaafkan sang ayah, mungkin hatinya Joe itu bisa lembut dan bisa hidup sesuai dengan arahan dari Sore. Tapi tentu kita ingat ya, dalam film, setiap kali Sore dan Joe hampir berhasil menemui ayahnya Joe, mereka selalu gagal. Entah itu Sore yang tiba-tiba meninggal, atau yang bikin merinding adalah Sore dan Joe merasa waktu berjalan lebih cepat. Ternyata di sini memang waktu tidak mengizinkan Sore mengubah Joe. Coba deh kalian ingat-ingat, bukti ilmiah menunjukkan bahwa rotasi bumi memiliki selisih menjadi lebih cepat, walaupun dalam skala milidetik. Jika kita melihat ke beberapa kepercayaan pun, Islam contohnya, salah satu tanda akhir zaman adalah ya waktu yang terasa singkat. Itulah yang terjadi dalam film Sore. Kenapa Sore dan Joe merasa waktu berjalan lebih cepat ketika Joe dan Sore hampir menemui ayahnya Joe. Karena ya kalau misalnya itu terjadi, kemungkinan besar Joe bisa memperbaiki masalahnya dengan sang ayah, kemudian menjalani hidup sesuai dengan arahan Sore, dan terjadilah tabrakan dua universe tadi alias kiamat. Berdasarkan informasi yang kita dapat dari Fahri, teman kita nih yang nonton semua film dan series Marvel, cerita yang ada di Sore ini sebenarnya mirip dengan apa yang ada dalam series What If Season 1 episode 4 berjudul What If Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands. Dalam episode ini, Stephen Strange dan kekasihnya Christine mengalami kecelakaan hebat hingga akhirnya menyebabkan Christine meninggal. Terpuruk akan kenyataan, Stephen Strange akhirnya datang ke Tibet yang singkat cerita dia menjadi salah satu penyihir yang hebat di sana. Dengan menggunakan batu mata Agamotto atau batu waktu dan dibantu dengan tutorial yang ada dalam sebuah buku rahasia, Strange kembali ke masa lalu untuk mencegah kecelakaan itu terjadi dan ia bisa hidup bahagia dengan Christine. Namun ternyata, seberapa keras Stephen Strange berusaha mencegah kecelakaan itu, Christine pada akhirnya tetap akan meninggal karena takdirnya memang sudah seperti itu. Hingga pada akhirnya, singkat cerita, dia berhasil kembali menyelamatkan Christine. Namun, dua dunia itu perlahan berubah memudar seperti minyak. Dua universe itu saling bertabrakan hingga keduanya menghilang dari jagat raya. Itu terdengar seperti kiamat, bukan? Dan inilah yang akan terjadi juga jika Sore berhasil mengubah Jonathan. Jika Sore ini dibuat versi animasi, mungkin saja endingnya sama kayak series What If ini.
Nah, ngomongin ending, kalian pasti ingat ya, ending dalam film Sore ini bukannya Sore dan Jonathan ini kembali bertemu. Nah, ingat, itu adalah universe lain. Itu bukan timeline utama maupun timeline baru, itu adalah alternate timeline. Makanya di sini dibikin Joe dan Sore ya kayak tidak mengenal satu sama lain. Dan ya mereka tuh dipertemukannya bukan di pernikahan kakaknya Joe, tapi di pameran fotografi. Di alternate timeline ini semuanya dimulai dari awal. Paham kan? Dari penjelasan ini, maka bisa kita simpulkan bahwa karakter yang paling bijaksana dalam film ini bukan Sore ataupun Jonathan, tapi sebenarnya adalah waktu. Salah satu hal yang menarik dari film Sore ini adalah bahwa film ini terbagi ke dalam 3 bagian dengan 3 point of view yang berbeda, yaitu ada bagian Jonathan, kemudian Sore, dan yang terakhir adalah waktu. Ini adalah plot twist paling mind-blowing dari sejarah perfilman drama romansa di Indonesia. Bahkan kita aja kayak gak nyangka point of view waktu akan digunakan. Dalam film ini, waktu bukan hanya sekedar penambah atau pengisi durasi saja, tapi dia adalah karakter penting. Ingat, waktu adalah karakter itu sendiri. Jadi posisinya itu bisa satu area dengan Sore maupun Jonathan. Orang Sore aja di akhir bagiannya menyebut waktu itu dengan sebutan dia. Artinya di sini waktu itu termasuk salah satu karakter penting juga. Bahkan ini tuh udah dikonfirmasi juga loh oleh filmnya, karena di kredit title filmnya sendiri, abis Sore yang diperankan oleh Sheila Dara, kemudian ada Jonathan yang diperankan oleh Dion Wiyoko, di bawahnya ada apa coba? Ada waktu yang diperankan oleh waktu. Jadi filmmaker dalam film ini sendiri mengakui bahwa waktu ya sebagai karakter. Kalau nggak percaya, coba deh kalian nonton lagi filmnya di bioskop dan baca credit title-nya. Di sana tertulis ada waktu, dan ini sangatlah jenius karena waktu dalam film ini ya bisa melakukan sesuatu layaknya karakter seperti Jonathan dan Sore. Waktu bisa mempercepat durasinya dalam sehari. Waktu juga yang membuat Sore selalu gagal mengingatkan Jonathan. Bahkan waktu jugalah yang kembali mempertemukan Jonathan dan Sore di universe lain dalam versi yang lebih baik. Banyak orang yang berteori bahwa waktu dalam film Sore ini adalah Tuhan. What? Dia yang berkehendak mempercepat waktu dan lainnya. Dan yang paling penting, waktu dalam film ini tahu apa yang terbaik untuk Sore maupun Jonathan. Seperti Tuhan yang kita kenal, Tuhan, sang penguasa waktu, tidak ingin Jonathan dirubah dari orang lain. Dia ingin Jonathan berubah dari dalam dirinya sendiri, inisiatif sendiri. Karena kalau misalnya dibimbing atau karena faktor eksternal dari Sore, itu mungkin efeknya nggak bakalan lama. Jonathan ya mungkin akan selalu sembunyi-sembunyi untuk tetap melakukan kebiasaan buruk yang dia lakukan. Dan lihat apa yang terjadi jika Jonathan tidak melakukan hal itu. Dia menjadi lebih sehat. Hubungannya dengan sang ayah juga membaik. Jonathan memaafkan ayahnya dan juga dirinya sendiri. Jonathan telah berhasil mengubah dirinya dari seorang pemabuk dan perokok menjadi pribadi yang lebih sehat. Dan ketika ia bertemu kembali dengan Sore di pameran fotografi, hubungan cinta mereka akan berlangsung lebih lama dan lebih bahagia. Semua ini atas kehendak siapa? Atas kehendak Tuhan, sang pengendali waktu. Sang waktu ingin yang terbaik untuk semuanya, bukan hanya untuk Sore maupun Jonathan, tapi untuk segala hal yang ada di alam semesta ini. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode Sore. Gimana? Menurut kalian apa yang akan terjadi jika Sore berhasil mengubah Jonathan? Apakah benar akan terjadi kiamat? Apa dunia akan baik-baik saja? Share pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.